Walaupun duduk berjauhan, bahkan dengan letak meja yang berbeda arah, nyatanya tak dapat membuat seorang wanita bernama Jenny itu merasakan ketenangan. Sedari tadi dia dibuat gusar, entah kenapa dia selalu merasa was-was, apalagi saat Anek memanggilnya untuk mendekat seperti saat ini. "Nona Jenny, kemarilah." Titah Anek membuat Jenny yang tengah membuat jadwal Anek seminggu ke depan jadi terhenti begitu saja. Wanita itu menoleh ke samping, menatap Anek yang tengah sibuk pada layar komputernya. "Ada apa?" gerangan Anek memanggilnya. "Iya, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya Jenny sebelum mendekat ke arah Anek. Dia berharap tidak akan ada lagi kontak fisik, karena hal itu benar-benar mengganggu kesehatan jantungnya. "Aku bilang kemari, aku ingin kamu lihat sesuatu," ujar Anek mengulangi perintahnya pada Jenny. Mau tidak mau wanita itu akhirnya bangkit lalu melangkah ke arah Anek. Dia sedikit menarik nafas, karena jika sudah berada di dekat pria itu, dia pasti tidak akan mendapatkan udara yang cukup. Jenny berdiri tepat di samping meja Anek. "Mendekatlah, kalau jauh-jauh kamu mana bisa lihat?" cetus Anek dengan intonasi suaranya yang terdengar tidak sedang bercanda. Dengan ragu-ragu Jenny menggerakkan kakinya lagi, untuk sedikit berpindah lebih dekat dengan Anek. "Aku ingin kamu melihat ini, bagaimana menurutmu, apa bagus?" tanya Anek seraya menunjuk layar menyala di depannya. Jenny melihat ke arah telunjuk Anek, dia memerhatikan sebuah gambar sampel produk yang akan diluncurkan. Jenny tampak berpikir sejenak. "Sepertinya kurang sentuhan warna, Tuan," jawab Jenny untuk memberikan pendapat. Sesuai dengan apa yang dia amati, Anek mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi warna apa yang cocok menurutmu?" tanya Anek lagi, mulai mengarahkan kursor ke bagian warna, agar Jenny membantunya. Jenny terlihat antusias, dia melupakan sejenak rasa gusar yang sedari tadi hinggap. Kini dia justru senantiasa menatap layar itu dan mencari-cari kira-kira warna apa yang cocok untuk dipadukan dengan gambar yang sudah ada. "Tuan, coba warna yang itu," ucap Jenny sambil menunjuk. Tetapi selalu saja ada akal bulus yang dipakai pria ini. Anek pura-pura tidak tahu yang mana yang Jenny maksud, hingga dia mengarahkan kursor ke warna yang lain. "Yang ini?" Jenny menggeleng cepat. "Bukan, tapi yang biru itu, cuma lebih ke kiri supaya tidak terlalu cerah," jawabnya sambil menunjuk lagi. Dan Anek tidak akan berhenti begitu saja untuk mengerjai sekretaris seksinya ini. Apa yang dia lakukan sengaja dibuat salah hingga Jenny merasa geram. "Haish, sudah kamu saja yang pegang kursornya, salah terus dari tadi," gerutu Anek pura-pura marah. Padahal dalam hati sudah cengar-cengir menunggu saatnya tiba, di mana semangka incarannya terlihat dari celah kemeja Jenny, ketika wanita itu sedikit membungkuk. Jenny menghela nafas, padahal apa yang dia tunjukkan itu sangat jelas. Tetapi kenapa Anek malah marah-marah? Akhirnya dia mengalah. Jenny semakin mencondongkan tubuhnya, dan pada saat itu pula dua sembulan yang tertutup setengah bra itu terlihat begitu indah, memanjakan mata Anek yang senantiasa melirik ke samping. "Ya, itu dia, semangkanya. Oh my god, benar-benar sial." Hanya dengan melihat daging tanpa tulang itu, sesuatu dalam diri Anek tiba-tiba menggeliat. Ular anaconda yang bersemayam dalam diam, kini meminta untuk beraksi karena sudah beberapa hari tidak dimanjakan. "Nona Jenny," panggil Anek. "Ya, Tuan," jawab wanita itu. Jenny menatap Anek dan pandangan mereka langsung bertemu dengan jarak yang sangat dekat. Ingin sekali rasanya Anek menarik pinggang wanita itu, tetapi mengingat Jenny bukanlah wanita sembarangan membuat Anek langsung mengurungkan niatnya. "Sabar, tunggu sampai dia menyerah, pelan-pelan saja." Pandangan mata mereka terputus begitu saja, saat suara dering ponsel Jenny terdengar begitu nyaring.
Jenny langsung mengarahkan pandangan matanya pada benda pipih yang bergetar di atas meja kerjanya. "Tuan, maaf, saya mau angkat telepon dulu," pamit Jenny lalu melangkah, hilang sudah pemandangan indah yang sedari tadi mengitari otak kotor Anek. Wanita itu segera meraih ponsel dan mengangkat panggilan tersebut. Sebuah panggilan dari pengacara yang mengurus perceraiannya dengan Michael. "Halo, ada apa, Tuan?" Sapa Jenny lebih dulu, sedikit menjauh dari Anek, agar pria itu tak dapat menjangkau obrolannya. "Maaf, Nyonya. Untuk sementara, gugatan Anda ditolak, karena suami Anda tidak terima, dan meminta mediasi, bukti bahwa dia benar-benar berselingkuh, jadi sebaiknya Anda bawa bukti tersebut pada pengadilan," papar pria yang ada di ujung sana. Mendengar itu, tubuh Jenny langsung melemah. Michael benar-benar tidak ingin melepaskannya dengan mudah. Bagaimana caranya dia mendapatkan bukti itu? "Michael, kamu memang bajingan." Pikiran Jenny semakin bertambah kacau setelah mendengar kabar gugatan cerainya ditolak. Dia harus mencari bukti perselingkuhan Michael, dan hal itu pasti tidaklah mudah. Wajahnya terlihat lesu dengan mata yang sayu. Kenapa hidupnya jadi rumit seperti ini? Ditambah lagi dia harus terjerat dengan bos gila seperti Anek. Dia seperti sedang diuji dengan cobaan yang tak habis-habis. "Oh my god, aku harus bagaimana?" gumam Jenny dengan menggenggam ponselnya. Dia senantiasa menatap lurus ke depan, mencoba mencari cara, meski otaknya tak dapat diajak bekerja sama. Semua gerak tubuh penuh keresahan itu jelas di mata Anek. Dia senantiasa memperhatikan Jenny yang terlihat kebingungan setelah mendapat telepon dari seseorang. "Dari siapa?" Anek ingin bertanya, tetapi niatnya urung begitu Jenny menoleh, menatap dengan sorot yang terlihat tak bergairah. "Tuan, sepertinya nanti siang saya tidak bisa ikut untuk menjemput Ziel. Ada urusan yang harus saya selesaikan. Kalau Anda memang tidak bisa, biar Ellie. Aku akan menjemputnya, tenang saja. Kalau kamu mau pergi, silakan. Biar aku yang jelaskan pada Ziel nanti," potong Anek cepat memberi pengertian, dan hal itu membuat Jenny bernafas dengan lega. Tanpa sadar wanita itu mengulum senyum manis di depan Anek, senyum yang baru pernah pria itu lihat, dan rasanya sungguh berbeda. Tiba-tiba ada yang menggelitik di dalam sana. "Ceka, apa-apaan kamu, An? Pakai salah tingkah segala." Seperti sihir yang menghipnotisnya, Anek tak bisa melepaskan pandangan matanya dari wajah Jenny. Anek baru tersadar begitu Jenny memanggilnya beberapa kali. "Tuan, terima kasih," ucapnya dan Anek langsung mengangguk dengan wajah kikuk. Bahkan demi mengusir kecanggungannya, Anek sampai mengusap tengkuk. Jenny melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah masuk waktu makan siang, dia menatap ke arah Anek lagi. "Kalau begitu, apa saya boleh pergi sekarang?" Lagi-lagi Anek hanya mengangguk, tak banyak bicara seperti biasanya. Melihat wajah Jenny yang diselimuti kabut gelisah, dia bisa menebak bahwa wanita itu sedang terkena masalah. Setelah mendapat persetujuan dari Anek, Jenny langsung meraih tasnya. Dia pamit untuk yang terakhir kali, dan saat itu juga dia benar-benar pergi. Menghilang dari hadapan Anek. Mendapati itu, Anek memanggil asistennya. "Ca." Dengan sigap Caka langsung mendekat, dan berdiri di samping meja Anek. "Ikuti dia, dan gunakan mobil lain, biar aku yang jemput Ziel. Kalau kamu kehilangan jejak, atau tidak mendapatkan informasi yang akurat, habis gajimu bulan ini." Cetus Anek, dan Caka langsung mengerti. Pria itu melangkah keluar dari ruangan Anek, dan mengejar Jenny. Sepertinya Jenny dan bocah tampan itu memiliki posisi berbeda di mata Anek. Caka bisa melihat itu. Karena selama ini Anek tidak pernah sepeduli ini dengan kehidupan seseorang,
apalagi hanya seorang sekretaris yang kerap dijadikan mainan pemuas nafsunya. Dan semoga saja tebakannya benar, supaya Anek berhenti bermain-main. Sudah setahun dia bekerja, hampir setiap hari disuguhi hal-hal erotis yang membangkitkan gairah. Namun, tidak untuk beberapa hari ini, karena sibuk mengejar Jenny, Chaka belum pernah lagi melihat tuannya melakukan O*R*A*L seks dengan para wanita simpanannya. Setelah kepergian Chaka, Anek mematung dengan mata yang menatap keluar jendela. Dia begitu penasaran, masalah apalagi yang tengah menimpa pada Jenny. Bukankah wanita itu hanya butuh pekerjaan? Namun, kenapa sepertinya masalah ini jauh lebih serius? Tak ingin berpikir terlalu keras, akhirnya Anek bangkit dan bersiap untuk menjemput Ziel. Dia tidak ingin membuat calon putranya menunggu terlalu lama hanya karena dia berpikir yang tidak-tidak. Mobil yang dikendarai oleh Anek melandas, tak sampai lama kendaraan roda 4 itu sudah tiba di depan sekolah Ziel. Namun, sebelum sempat turun, Anek mendapat pesan dari Chaka tentang posisi terkini Jenny. Kening Anek langsung mengernyit. Pengadilan? Untuk apa dia ke pengadilan? Chaka melakukan tugasnya dengan baik. Dia terus mengorek informasi tentang Jenny, setelah wanita itu pergi dari gedung pengadilan. Tak sampai lama Chaka sudah mendapatkan semua informasi mengenai wanita itu. Dia sedikit tercengang dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Jenny, karena ternyata wanita itu belum sah bercerai dari suaminya. Dan kini pria itu justru meminta mediasi bukti perselingkuhannya untuk adu banding. Keputusan final, ditolak atau tidaknya gugatan cerai dari Jenny. Sepertinya pria yang bernama Mike itu tidak setuju dengan perceraian mereka. Namun, sungguh Chaka tak habis pikir, kenapa pria itu justru pergi dengan wanita lain beberapa hari yang lalu. Apa pria itu mencintai dua wanita sekaligus? Memangnya ada yang seperti itu? Dia saja yang memendam rasa suka pada satu orang, belum terrealisasikan. Mike malah menyukai dua orang sekaligus, bukankah hal itu merepotkan? Sebelum kembali ke perusahaan, Chaka lebih dulu menghubungi sang tuan yang kala itu sedang mengajak Ziel untuk makan siang. Pria tampan dengan gelar Casanova gadungan itu tengah menyuapi Ziel, tetapi karena ponselnya menyala, Anek meminta pria kecilnya untuk makan sendiri. "Boy, Dedi ada telepon penting, kamu makan sendiri dulu ya," ucap Anek dan Ziel langsung mengangguk. "It's okay, Dad." Setelah mendapat persetujuan dari Ziel, Anek langsung menggeser icon hijau untuk menerima panggilan Chaka. "Apa yang kamu dapatkan?" tanya Anek tanpa basa-basi. Mendapat pertanyaan seperti itu, Chaka langsung menjelaskan mengenai informasi tentang Jenny dan suaminya yang belum resmi bercerai. Chaka juga memberikan pendapatnya, kalau Mike sengaja melakukan itu semua untuk menjerat Jenny. Karena dia tahu Jenny pasti akan kesulitan mendapatkan bukti tersebut. Karena pada hari itu juga, Jenny memergoki Mike dengan selingkuhannya, dan langsung minta pisah. Jadi, tidak ada bukti apapun yang bisa diambil untuk diajukan ke pengadilan. Mendengar itu, Anek sedikit terkejut. Dia kira Jenny sudah resmi bercerai dari Michael. Ternyata pria bajingan itu belum bisa melepaskan calon semangkanya. Cih, sepertinya akan ada permainan seru. Anek menarik sudut bibirnya ke atas, otaknya bekerja dengan sangat cepat, memikirkan cara untuk menyingkirkan Michael, agar Jenny melihat kehebatan dirinya. Ya, dia harus membuat Jenny semakin terpesona. Dengan begitu, dia akan cepat mendapatkan semangka. Nona Jenny sepertinya sedang kebingungan, Tuan. Dia butuh bantuan, pungkas Chaka, setelah selesai melapor pada tuannya. Iya, tanpa kamu bicara seperti itu juga aku sudah tahu. Ya sudah, kembalilah ke kantor,
jawab Anek dengan nada yang terdengar menyebalkan. Caka hanya diam, tak membalas ucapan pria itu. Dia justru mematikan panggilan tuannya lebih dulu. Ceka, asisten sialan. Berani-beraninya dia mematikan panggilanku, gerutu pria tampan itu. Sore harinya, pada saat jam pulang kerja, lagi-lagi Anek menawarkan diri untuk mengantar Jenny dan juga Ziel. Tuan, tidak perlu, lagi pula saya akan pindah dari rumah itu, tolak Jenny, dan Anek tak bisa menyerah begitu saja. Itu lebih bagus lagi, aku akan membantumu pindah rumah, Ziel dan aku akan bekerja sama, bukan begitu, boy? Ziel mengangguk antusias. Of course, Dad. Aku dan Daddy akan membantumu, Mommy. Bukankah itu menyenangkan? Kita akan tinggal bersama, tidur bersama, setiap hari Ziel bisa melihat Mommy dan Daddy. Mendengar itu, mulut Jenny menganga. Hei, kenapa pikiran Ziel jauh sekali? Mereka hanya pindah dari rumah Julie bukan untuk tinggal bersama Anek. No, boy. Kita tidak tinggal dengan Daddy, kita hanya bertiga, Mommy, Ziel, dan Ellie. Ralat Jenny cepat-cepat, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ziel sontak mendonggak, menatap ibunya. Kenapa, Mom? Kenapa kita tidak tinggal dengan Daddy? Jenny menghela nafas panjang, dia mengusap sayang kepala Ziel, memberi penjelasan pada pria kecil ini memang harus pelan-pelan, kalau tidak sabar yang ada dia akan kesal. Boy, Mommy dan Daddy itu orang lain, kita belum menikah, jadi tidak bisa tinggal bersama. Kalau begitu kalian menikah saja, jawab Ziel dengan tersenyum sumringah. Sementara Jenny menelan salivanya susah payah.